Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Charles. Ya, sekali lagi shalom, selamat malam Bapak Ibu. Saya akan eh, apa namanya membuka slideshow sebentar ya. Saya buka PowerPoint. Ya, oke. Saya mau buka ini. Oke, saya buka. Iya, oke. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yosua pasal 24 ayat 25 sampai ke 27. Ini hanya 3 ayat. Mohon dengan kasih tiga orang, masing-masing 1 ayat, membaca bagi kita sekalian. Yosua pasal 24 ayat 25 sampai ke 27. Maaf sebentar. Yosua 24 ayat 25 sampai 27, minta 1 orang bacakan 1 ayat untuk 3 orang. Terima kasih sebelumnya. Ya, silakan sukarelawan membacakan. Mm-mm. Dibuka mic-nya dulu. Silakan, ada yang mau bacakan sukarelawan. Silakan. Ya, boleh saya duluan, Pak. Iya, silakan, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Yosua ayat 24, pasal 24, ayat 25, ayat 25 ya, Pak ya, saya ya. Iya, betul. Ya. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Ayat 26, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Iya, satu lagi 27, terakhir. Hmm. kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah. Iya, terima kasih Pak Charles, Bu Yong Yokin, dan Bu Herlina. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami sekalian telah bekerja dari pagi hingga sore. Dan malam hari ini mungkin di antara Bapak, Ibu, teman-teman, dan setiap kami mungkin merasa letih, lelah. Tapi kami mohon Tuhan, setelah kami memuji Engkau dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Memang Engkau begitu baik, Bapa. Karena Engkau akan memberi kepada kami penyegaran melalui firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menyegarkan setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan menjadi berkat bagi setiap kami, Bapa. Dengan firman yang kami pelajari, kami menjadi anak-anak-Mu yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Sertai setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami dengan firman-Mu, pakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita telah belajar tadi mengenai Yosua, di mana Yosua ini adalah penerus daripada Musa, Nabi Allah yang diutus oleh Allah. Kita tahu bahwa setelah Musa meninggal dunia, Yosua diutus oleh Tuhan untuk membimbing orang-orang Israel tetap hidup menurut peraturan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa konteks daripada perikop ini adalah bahwa ketika Yosua ya dengan orang Israel telah menang dari berbagai bangsa yang berusaha mengganggu mereka, ya. Dan kemudian juga Yosua pada waktu di Sikem ini, di sebuah tempat di mana semua suku orang Israel dikumpulkan di Sikem, Yosua mengajak para tua-tua Israel untuk apa?
untuk memperbaharui kembali janji mereka di hadapan Tuhan agar mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, nah, saya akan mulai pembahasan firman Tuhan dengan sebuah cerita ya tentang ada sebuah gedung ya, sebuah gedung yang ada di apa namanya? Sebentar. Gedung yang bernama Shanghai World Finance Center ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, gedung ini dibangun pada tahun 1997 ya. Kemudian gedung ini yang menarik adalah selain besar, bagus, nanti kita akan pelajari, gedung ini memiliki karakteristik setinggi 492 meter. Wah, tinggi ya Bapak Ibu ya. Nggak gampang ya bangun gedung tinggi, tapi kita tahu bahwa di kota-kota besar, di negara maju, banyak gedung-gedung pencakar langit. Nah, gedung ini setinggi 452 meter, tetapi gedung ini kita melihat bahwa atasnya itu ada lingkaran, ya. Nah, dirancang oleh Minori Mori, ya. Bapak Ibu tahu lingkaran ini adalah apa? Seperti lambang apa? Bendera Jepang, ya. Ada lingkaran. Memang yang rancang juga orang Jepang, ya. Kalau gede kayak begini, bukan bukan besar ya. Kalau digambarkan kan kecil ya. Ini seperti apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Seperti apa? Kalau lihat bentuknya seperti apa Bapak Ibu? Kira-kira seperti apa? Seperti pembuka tutup botol Bapak Ibu ya. Makanya orang Oh menyebutnya, iya. maaf kenapa? Oh iya. Nah, gedung ini seperti pembuka tutup botol ya. Gedung ini berfungsi sebagai perkantoran. Gedung ini seluas 37 hektar, setinggi 101 lantai. Nah, jadi orang sebutnya itu ya The Giant Bottle Opener ya. Pembuka botol raksasa. Lingkaran kosong di atas ini ak- eh, diganti sama orang ya, sama orang orang China begitu. Kenapa? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita tentang bagaimana orang-orang Jepang itu menjajah orang-orang China ya. Ini cerita masa lalu, saya kurang begitu paham juga, tetapi sepertinya mereka juga pernah waktu zaman penjajahan tersebut ya perempuan-perempuan diperlakukan tidak baik oleh tentara-tentara Jepang ya. Itu mungkin ada ceritanya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar dari kabar, dari koran dan seterusnya. Makanya lingkaran kosong di atas itu diminta orang untuk diganti dengan persegi panjang ya. Ya, ini juga jadi lebih mirip lagi, lebih mirip pembuka tutup botol. Kalau itu kan tadi kan yang lingkaran juga ada ya, yang persegi juga ada ya. Nah, jadi lingkaran kosong itu diganti dengan persegi panjang. Kenapa? Karena lingkaran itu melambangkan Jepang atau menggambarkan seperti bendera Jepang, ya. Lambang melambangkan atau mewakili begitu ya. Jadi orang-orang China itu mereka ingat dengan masa lalu mereka ketika mereka dijajah oleh Jepang. Maka mereka bilang nggak boleh ada gedung ini di Shanghai di China, nggak boleh. Ganti persegi, diganti. Orang Cina tidak lagi mengingat Jepang yang dulu menindas mereka pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, bicara mengenai simbol, ya tadi kan kita melihat bahwa gedung tadi itu, gedung pencakar langit itu, Shanghai Trade Center itu adalah seperti simbol bendera Jepang. Menurut Kamus Webster, simbol adalah a visible sign of something invisible. Sebuah tanda yang berarti bagi sesuatu yang tidak tampak atau bentuk kelihatan dari sesuatu yang tidak kelihatan. Simbol. Nah, Bapak Ibu terkasih, ya, ketika Yosua ya mendirikan batu, tadi yang kita baca ya, mendirikan batu, tadi kita baca di dalam ayat yang kita baca tadi, dia eh, ayat 27, batu ini adalah saksi terhadap kita sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Nah, batu di depan ini kita ada gambar batu. Pelajaran firman Tuhan yang pertama bagi kita adalah batu itu berfungsi sebagai pengingat. Dia kumpulkan tua-tua Israel, para orang-orang sesepuh, ya. Lalu dia bilang, lihat batu ini. Batu ini mengingatkan kita
atau saksi buat kita, lambang untuk kita mengingat Tuhan. Ya, Bapak Ibu terkasih, inilah batu yang berfungsi sebagai pengingat. Ya, batu itu bernama Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Ya, artinya apa? Ketika itu orang-orang Israel, ketika dengan Yosua pada waktu itu sudah apa namanya bisa bebas dari orang-orang yang jahat atau musuh-musuh daripada orang Israel, Tuhan tolong. Jadi Yosua ingin ketika dia mendirikan batu ini, dia ingin orang-orang Israel ingat bahwa Tuhan telah menolong, bahwa Tuhan telah menjaga, bahwa Tuhan selalu memelihara orang Israel. Jangan lupa sama Tuhan. Batu itu berfungsi sebagai pengingat. Ya, gereja, maaf, harusnya mengingatkan kita akan kasih dan karya keselamatan Allah bagi kita. Ya, nah, Bapak Ibu terkasih, waktu kita ke gereja, lihat salib Kristus. Di situ ada apa? Di situ ada lambang Tuhan Yesus, ya. Salib melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Jadi ketika Tuhan telah menyertai bangsa Israel melewati, ya, laut Teberau, kemudian telah melewati kesusahan daripada penjajahan di Mesir, ya. Mereka bekerja berapa ratus tahun, ya, kurang lebih 460 tahun mereka dijajah oleh bangsa Mesir, ya. Tapi sekarang mereka telah bebas. Nah, Bapak Ibu terkasih, bukankah kita pun sekarang telah bebas dari kuasa dosa? Ya, beberapa waktu lalu kita telah memperingati Jumat Agung, Yesus mati di kayu salib, dan pasca Yesus bangkit. Bukankah Yesus telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa? Maka kita harus mengingat karya Tuhan itu, Bapak Ibu. Jangan pernah lupa sama Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita sampai hari ini, Bapak Ibu ya. Saya, Bapak Ibu, sedang studi, kira-kira sekarang ini sedang tahap akhir, ya. Ini masih perbaikan daripada disertasi, Bapak Ibu. Kuliah 4 tahun, Bapak Ibu, ya. Sambil kuliah, sambil ngejar jadi dosen, ya. Kemudian saya pelayanan, gembala juga di gereja, BPH dari 21 gereja, ya. Jadi unsur pimpinan, sekretaris 2. Kemudian juga di sekolah ngantor dari pagi sampai sore, ya. Istri saya full di sekolah. Anak juga ada yang masih kecil 4 tahun. Sekarang ini tinggal sedikit lagi, Bapak Ibu, ya. Ini bulan depan, eh, kalau lancar, semua lancar, akan ke Makassar untuk ujian promosi. Ya, bulan 7, kalau lancar juga akan wisuda. Ini beberapa hari masih cukup sibuk, cukup padat. Bangun jam setengah 4 pagi, Bapak Ibu, ya. Saya kalahin ayam, Bapak Ibu. Ayam belum berkokok, saya sudah bangun, ya. Saya ingetin ayam supaya ayam bisa berkokok, begitu ya. Di depan ini ada orang pelihara ayam. Ayam belum berkokok, saya sudah bangun. Saya doa sama Tuhan, lalu dengar Alkitab, kemudian saya mulai bikin tugas dan seterusnya, ya. Saya dengan Pak Charles di sini juga dengan Bu Herlina kita ada grup baca Alkitab, ya. Hari ini saya masih hutang belum baca 5 pasal, tapi udah baca cuman yang kemarin, ya. Nah, tapi sampai di sini Tuhan menyertai, ya. Bapak Ibu mungkin juga ada pengalaman yang lain, ya. Bapak Ibu ada yang bekerja, ada yang punya anak. Kemudian Bapak Ibu di dalam kehidupan aktivitas sehari-hari mungkin telah melewati berbagai pergumulan, ya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita sampai di sini. Amin, Bapak Ibu. Amin ya. Jadi kita semua telah Tuhan sertai sampai di sini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Masih sehat, masih kuat, ya. Bapak Ibu, ada beberapa teman ya sakit, ya. Ada beberapa teman saya sakit. Ada yang gagal ginjal, teman saya di Jakarta. Dia cuci darah seminggu 2 kali. Ada orang kena cancer. Ada orang yang sakit berat, ya. Ada teman ini barusan 2 hari ini ada teman yang bikin buku sama saya, ya, seorang bapak. Bukunya jadi hari ini terbit, besok mau dikirim 250 eksemplar. Bapak ini lulus teologi, dosen, lagi di rumah sakit di opname karena gulanya tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita sekarang sehat, bisa ikut Bible study itu Tuhan menyertai kita sampai di sini. Tuhan tolong kita masih sehat, ya. Nah, Bapak Ibu,
Yang kedua adalah, kata Yosua di hadapan tua-tua Israel, batu itu berfungsi sebagai desakan untuk setia kepada Tuhan. Ya, jadi Yosua ini sedang ngobrol sama orang Israel, tua-tua Israel, dia bilang, ayo ingat Tuhan. Ya, kamu jangan menyembah Allah orang Amori. Kamu jangan menyembah Allah Baal. Kamu jangan menyembah dewa-dewa. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang Israel ini bergaul dengan orang-orang dari negara yang lain. Kadang-kadang mereka terjatuh di dalam dosa penyembahan berhala karena ketika mereka pacaran menikah dengan suku lain yang punya Baal atau punya dewa, menikah, mereka menyembah Baal. Mereka menyembah dewa. Mereka menyembah ilah. Maka kata Yosua, batu ini yang aku dirikan berfungsi sebagai desakan untuk setia kepada Tuhan. Ya, maka kita baca satu ayat yang sangat sangat ayat yang sangat indah, ayat yang sangat terkenal, ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tolong satu orang bacakan Yosua 24 ayat 15 dalam pasal yang sama. Silakan. Terima kasih. Sukarelawan. Buka mic dulu kalau mau baca, silakan. Yosua 24 ayat 15. Ya, saya akan bacakan ya Pak ya. Iya, siap. Uh, Yosua pasal 24 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Iya. Terima kasih Ibu Yong Yokin. Nah, ketika Yosua bilang, kamu anggap baik, tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau ibadah. Kepada Allah di seberang sungai Efrat, Allah orang Amori, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, keluargaku, orang terdekatku, ya, orang yang bersama-sama dengan aku, kami akan menyembah kepada Allah. Ya, ini adalah sebuah hal yang Yosua bilang sama orang Israel, tua-tua Israel, dan kepada semua orang Israel maksudnya. Ayo menyembah Allah. Dia desak agar orang-orang itu setia sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena kesempatan untuk beribadah dan melayani tidak selalu ada. Ya, Bapak Ibu, kita masih sehat, ikut Bible study. Ya, kalau kadang-kadang nanti ada orang yang tidak sehat, nggak bisa lagi ikut Bapak Ibu. Kita masih punya kesehatan, bisa pakai pakaian yang rapi, mandi pagi hari, ke gereja, pergi naik kendaraan. Ada orang mau ke gereja nggak bisa. Ya, kemarin saya khotbah di gereja GPKC Kedung Cangkring. Ya, gembala yang dulu itu, dia waktu dulu naik sepeda motor karena lewat kami pelayanan di gunung, berapa kali jatuh. Tulang belakang saraf kejepit, begitu ya, baru operasi. Baru operasi. Mau ke gereja tidak bisa naik motor. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, kesempatan beribadah tidak selamanya ada. Jangan kita pikir, oh saya bisa ibadah hari Minggu ke gereja. Oh saya bisa ibadah Zoom, gampang lah. Buka laptop, buka HP, Zoom. Kadang ada orang ikut Zoom pun nggak bisa. Karena apa? Sakit di rumah sakit. Ya. Kemarin malam saya mengajar tafsir PB2 melalui Zoom. Ada satu anak masuk rumah sakit. Teman saya, rekan saya dosen bilang, Ibu Arin, Pak Anton, malam ini ada satu anak tidak masuk Zoom karena dia lagi di rumah sakit di opname, ya, masih muda sakit, ya. Jadi kesempatan beribadah itu tidak selalu ada. Kesempatan kesempatan belajar firman Tuhan pun tidak selalu ada. Kalau kita sekarang ada, mari kita menghargai. Bapak Ibu terkasih, ada seorang bernama Jessica Gawi, ya. Dia tinggal di Toronto, ya. Dia tinggal di Toronto. Nah, jadi
Dia adalah seorang reporter yang cantik, masih muda, usia kira-kira 17 tahun. Ya, 17-18 tahun. Dia seorang reporter olahraga. Jadi dia ini kayak kayak di sisi kanan ini ada fotonya, dia gambarnya dia diliput ya di lapangan ini, mungkin apa dia sedang liput satu olahraga ya. Saya kurang begitu tahu olahraga apa, tapi dia adalah seorang reporter olahraga. Suatu kali Jessica Gawi ini pada tanggal 15 Juni 2012 dia pergi ke tempat bernama Toronto Eaton Center ya. Jadi sebuah mall yang besar, di situ ada jual makanan ya, kalau sekarang kayak di mall di Jakarta lah, Pantai Indah Kapuk misalnya ya, atau di Batam mungkin ada mall apa di Batam ya. Di situ ada jual makanan ya, McDonald, kemudian ada misalnya Starbucks, ada macam-macam ada. Waktu ke Toronto Eaton Center ini, Jessica Gawi, dia pergi ke sebuah food court di lantai atas. Waktu dia sudah beli makanan, dia simpan makanannya di meja, dia ke WC. Waktu dia pergi ke WC, ada penembakan Bapak Ibu. Duh, 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 duh. Ditembak begitu ya. Penembakan, ada orang yang stres, atau mungkin ada orang jahat, tembak beberapa orang di tempat food court itu. Beberapa orang meninggal dunia ketika Jessica Gawi dari WC masuk lagi ke apa namanya ke food court tersebut. Dia kaget, orang-orang teriak, orang-orang pada lari, dia pun ikut lari, lari selamat. Beberapa orang pada tanggal 15 Juni 2012 itu meninggal dunia, tapi Jessica Gawi selamat. Oke, oke, Bapak Ibu, lanjut lanjut ceritanya. Jessica Gawi bilang di dalam jejaring sosial ya, dulu mungkin zamannya Facebook, Friendster gitu ya. Dulu ya, ini 13 tahun yang lalu. Dia bilang begini, kita tidak tahu kapan waktu di bumi ini akan berakhir. Kita nggak tahu kok. Jadi dia pulang tuh juga masih merasa takut. Karena itu ada penembakan yang dia lihat orang yang mati di depan dia. Tapi dia selamat. Jadi dia di dalam, kalau sekarang Instagram, Facebook, dia bilang, kita tidak tahu kapan waktu di bumi ini akan berakhir. Ya, tapi dia nggak bilang satu kalimat yang mungkin eh, kalau kita mungkin bilang thanks God, terima kasih Tuhan, lalu doa. Dia nggak bilang apa-apa, dia hanya bilang kalimat ini di dalam status sosialnya. Nah, Bapak Ibu terkasih, bulan depan, bulan 7 Juli 2012, Jessica Gawi pergi ke Colorado di Amerika Serikat nonton film Batman. Waktu itu ada Batman, The Dark Knight Rises, ya, film yang sangat terkenal. Waktu nonton film di Amerika itu, pada saat nonton bioskop sama teman-temannya di Colorado di Amerika Serikat, dia ketemu dengan ada orang keluar dari dekat penayangan film itu. Orang itu pakai pakaian Joker, dia tembak orang-orang di depan yang nonton itu. Dan Jessica Gawi salah satu orang yang tertembak. Malam itu, tanggal 20 Juli 2012 di Amerika Serikat, 12 orang meninggal dunia, termasuk Jessica Gawi yang nonton film premier Batman ya. Dan orang yang menembak itu di foto ini, ada orangnya, cowok ini yang menembak itu bernama James Holmes, pelaku penembakan di premier film Batman di Colorado, Amerika Serikat. Bapak Ibu, ini kisah nyata, bukan kisah karangan saya, tapi saya dapat dari internet ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, waktu Jessica Gawi selamat, dia nggak bilang, Tuhan Yesus terima kasih engkau menolong saya. Dia nggak berdoa atau bagaimana. Dia hanya bilang, siapa sih yang tahu hidup di dunia ini? Kita nggak ada yang tahu kok. Kapan kita berakhir, kita nggak tahu. Dia hanya bilang seperti itu. Kali pertama, dia selamat. Kali kedua, dia nggak selamat. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, perenungan kita adalah, berapa banyak kita selamat dari maut? Berapa banyak kita harusnya meninggal dunia tapi nggak meninggal? Ya. Berapa banyak? Bapak Ibu, saya pernah waktu SD kelas 6 saya naik sepeda. Waktu itu saya nggak bilang sama orang tua saya, dari rumah saya diam-diam naik sepeda ke Gelodok. Sampai bikin peta gitu loh. Anak masih nakal ya, masih kecil ya. Naik sepeda, diam-diam pergi agak jauh, nggak ngomong sama orang tua, kepala ketabrak dengan mobil pick up. Mobil itu tiba-tiba rem mendadak, saya naik sepeda, prak, kepala saya kebentur, bocor.
kepala saya bocor eh, akhirnya dijahit. Waktu kepala bocor, untungnya di sebelah kiri jalan saya itu ada dua karyawan toko sepeda. Dua karyawan itu, satu orang gotong sepeda saya, satu orang lagi gendong saya. Gendong saya, dia bilang gini, "Nak, kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nak, kamu berdarah," kata dia. Saya pegang kepala saya cuma ngerasa seperti benjol saja, seperti benjol. Tapi pas saya pegang kepala kiri saya ini, ada darah. Ada darah dan ada beberapa darah yang agak kental begitu. Kemudian, "Nggak apa, nggak apa. Jangan, jangan." Bapak itu gendong saya. Kejadian itu kira-kira tahun 1990, 1990 kira-kira ya. Sorry, 1992 kira-kira. Seingat saya 1992, saya kelas 4 atau kelas 5 SD. Kira-kira. Lalu orang itu bilang, "Kamu hafal nomor telepon rumah nggak?" Saya waktu itu kan zaman itu belum ada telepon HP. Ada telepon rumahnya udah bagus. Ada. Saya ingat sekali saya bilang nomor telepon rumah 6301704. Udah. Jadi saya dibawa ke rumah sakit untuk dijahit kepalanya. Untung zaman dulu nggak seperti sekarang Bapak Ibu ya, zaman sekarang uang dulu begitu ya. Ada juga sih rumah sakit yang masih mau berobat walaupun belum ada uang, tapi kan nggak banyak. Dulu di Jakarta seperti itu. Tuhan tolong, akhirnya saya sembuh. Ada jahitan, dua jahitan. Sampai sekarang pitaknya masih ada ya. Kata istri saya, "Itu tanda kenakalan kamu ya. Kamu emang anak nakal." Dia bilang begitu ya. Anak nakal jadi hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu terkasih, berapa banyak kita waktu mau meninggal, Tuhan tolong nggak jadi meninggal. Tadi Jessica Gawi, pertama Tuhan tolong. Kali kedua, dia tidak selamat. Bukan berarti Tuhan tidak tolong. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak tahu. Tapi dia, waktu ditolong Tuhan, dia kurang berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita baca dari blog-blognya, dari berbagai berita yang ada. Nah Bapak Ibu terkasih, marilah kita bersama-sama ingat sama Tuhan. Ya, marilah kita setia sama Tuhan. Ya, poin ketiga adalah ibadah harus dijalani dengan sepenuh hati. Bapak Ibu terkasih, kalau kita masih bisa selamat sampai hari ini, seperti orang Israel yang dibawa oleh Yosua, sudah selamat nih. Sudah bebas dari penjajahan Mesir. Sudah bebas dari orang-orang atau bangsa-bangsa yang mau melawan mereka. Yosua bilang apa? Kamu harus ingat sama Tuhan. Ini didikan batu Ebenezer. Ketiga terakhir adalah ibadah harus dijalani dengan sepenuh hati. Yosua 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Bapak Ibu terkasih, dalam hidup ini mungkin kita kadang-kadang kita lupa sama Tuhan, ya. Bapak Ibu benar nggak? Kadang-kadang kita lupa mungkin karena kita mengalami kesulitan, kesusahan, masalah. Kita jadi lupa berdoa, lupa baca Alkitab, lupa ke gereja, lupa Bible study dan seterusnya. Jangan Bapak Ibu. Mari kita menjalani ibadah dengan segenap hati dan sepenuh hati. Memang tidak gampang, tapi percayalah Tuhan akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya menutup renungan kita pada malam hari ini dengan sebuah cerita yang saya dapat dari sebuah buku yang saya pernah baca. Judulnya adalah Batu-Batu Ajaib. Ya, Alkisah, ada tiga orang pria parubaya yang hidup sederhana. Ya, mereka hanyalah seorang gembala, menjaga domba, kambing dan seterusnya. Tetapi hidup mereka adalah sebuah hidup yang tidak mudah, yang sulit. Mereka penghasilan pas-pasan, isi anak menunggu di rumah. Mereka bekerja pagi, bahkan sampai kadang larut malam. Dan menghasilkan uang pun tidak terlalu banyak. Suatu ketika malam hari ada bintang-bintang di udara, begitu terang, yang menerangi kegelapan malam. Mereka mendengar sebuah suara dari langit yang mengatakan, "Ambillah batu-batu itu dan taruhlah dalam karung, dan bawalah besok hari. Pergi seharian." Ya, udah gitu suaranya hilang. Suaranya bilang apa? Suaranya hanya bilang seperti ini.
ambillah batu-batu dan taruh dalam karung itu. Dan besok bawalah seharian. Ya. Dan besok hari setelah kalian bawa, sebagian dari kalian akan berbahagia. Dan sebagian lagi dari kalian akan bersedih atau menyesal. Ya. Kemudian ada beberapa orang di antara mereka ya, kira-kira mungkin 3-4 orang. Mereka mulai ambil batu. Iya. Mereka ambil batu. Udah ambil batu Bapak Ibu, ya. Ada yang ambil banyak, ada yang ambil sedikit. Ambil batu taruh ke karung. Ada yang bilang begini, ngapain ambil batu? Kok berat banget ambil batu? Ada lagi yang bilang, udah dengar aja itu suara dari langit, itu siapa tahu suara Tuhan, taat saja. Ada yang ambil banyak, ada yang ambil sedikit. Mereka pikir-pikir ngapain ya? Ambil batu begitu ya, taruh ke dalam karung. Kayak orang gila ya. Tapi ada yang bilang itu suara Tuhan mungkin. Suaranya itu begitu jelas. Malam-malam gini mana ada orang, tapi itu suara dari atas dari langit. Pasti dari Tuhan. Oke. Mereka akhirnya melakukannya. Pesan dari langit. Dan kemudian Bapak Ibu terkasih, singkat cerita, besok harinya mereka kemudian apa namanya? Pergi. Bawa batu itu ya. Bawa batu itu pergi. Nah, ketika bawa batu itu, mereka bawa sampai keringetan. Ada lagi yang bawa cuma sedikit. Yang bawa sedikit bilang sama yang bawa berat, kamu itu bodoh. Dengan suara dari langit ya udah bawanya sedikit. Kata yang bawa bawa berat, nggak apa-apa ini suara Tuhan. Tapi dia sambil capek, punggungnya pegel. Aduh, bawanya berat sekali batunya ya. Bapak Ibu terkasih, sore hari ketika hampir gelap, mereka taruh karung itu. Setelah berjalan sekian lama, yang bawa batu berat itu kelelahan sekali. Yang bawa batunya nggak banyak, tidak terlalu lelah. Karena sesuai dengan batu yang mereka bawa. Ketika mereka sore hari menjelang malam, mereka buka tempat karung itu. Waktu dibuka Bapak Ibu, ternyata batu itu berubah menjadi berlian. Ya, maka yang bawa banyak, walaupun capek keringetan, dia bilang, syukur, waduh, syukur. Ya mungkin kalau Kristen itu mereka bilang, puji Tuhan, semua batu jadi berlian. Saya kaya, saya nggak perlu kerja lagi seumur hidup. Tetapi yang bawa sedikit, dia sedih dan kecewa. Aduh, kalau tahu saya bawa yang banyak, kalau tahu jadi berlian, saya bawa yang banyak. Bapak Ibu ya, ini sebuah cerita dongeng yang luar biasa. Ya, pelajaran dari cerita ini apa Bapak Ibu? Pelajaran dari cerita ini adalah dituliskan di akhir kisah itu, saya fotoin, ini bukunya, kalimatnya. Ini pelajaran dari kisah yang tadi. Kita tidak pernah tahu apa maksud Tuhan di balik cobaan dan penderitaan yang diberikannya kepada kita. Yang pasti bila kita menjalaninya dengan hati yang ikhlas dan semata-mata demi mengagungkan nama Tuhan, kelak semuanya menjadi sumber kebahagiaan kita. Ya, Bapak Ibu terkasih, warisan yang kekal yang kita berikan kepada keluarga kita adalah apa? Adalah iman yang seperti Yosua ajarkan kepada keluarganya dan kepada orang Israel. Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan menyembah Tuhan, Allah yang hidup, dan kami mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukankah itu akan menjadi sumber kebahagiaan Yosua, sumber kebahagiaan orang Israel, dan sumber kebahagiaan kita? Amin Bapak Ibu. Marilah kita, Amin. ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus dengan setia mengikut Tuhan. Seperti Yosua yang mengajar orang Israel, Yosua juga telah mengajar kita bagaimana untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya mengambil sedikit cuplikan, yaitu Abraham. Bagaimana Abraham ketika diminta untuk menyerahkan anaknya, Abraham taat dan Abraham melakukannya dengan suatu kepercayaan bahwa sanggup Tuhan sanggup untuk menghidupkan orang yang mati sekalipun anaknya Ishak akan dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah Abraham. Abraham rela, Abraham taat walaupun sulit. Akhirnya Abraham mendapatkan hewan, uh, domba yang tersangkut
di semak-semak, menggantikan Ishak di dalam dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu juga ingat mungkin kisah Yusuf, bagaimana Yusuf dijual menjadi budak di tanah Mesir, tetapi Yusuf taat kepada Tuhan dan akhirnya Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir, berkuasa. Bapak Ibu terkasih, kita mungkin juga melihat Nuh, seorang ya anak Tuhan yang cinta kepada Tuhan. Bagaimana dia membuat bahtera selama 120 tahun. Dia melewati kehidupan yang tidak mudah, tapi dia taat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu terkasih, ada juga Sadak, Mesek dan Abednego. Ketika mereka diminta untuk menyembah patung, kalau tidak mereka akan dibakar. Tetapi tetapi akhirnya mereka mau taat kepada Tuhan, sehingga mereka pun harus mengalami dibawa ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi bukan 3 orang, ada 4 orang. Di situ menurut penafsir itu adalah Tuhan Yesus yang menyertai mereka bertiga, sehingga mereka pun Tuhan jaga tidak kena api dan tetap hidup di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu terkasih, tadi terakhir, sekarang penutup, nanti penghabisan, ya. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersama-sama mengambil kesimpulan daripada renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama adalah kalau kita mungkin agak sedikit kurang begitu bersemangat ikut Tuhan, mari kita perbaharui kembali komitmen kita kepada Tuhan kita. Seperti Yosua yang berkomitmen untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah mari kita beribadah kepada Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Ya, saya pun juga belajar Bapak Ibu. Saya ketika belajar firman Tuhan pada hari ini, saya juga mau berkomitmen. Ya Tuhan, tolonglah saya untuk lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lebih sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Lebih sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, mari kita bersama-sama maju secara kerohanian Bapak Ibu. Amin. Amin ya. Yang ketiga Amin. adalah, terima kasih Pak Pendeta Samuel. Yang ketiga adalah, mari kita lebih melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, mungkin kita sudah melayani Tuhan dengan baik. Tapi mari kita tambah lagi dengan lebih bersemangat. Tambah lagi dengan lebih segenap hati. Ya, kita harus ikut seperti Yosua yang tegas ikut Tuhan. Ya, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Yang keempat, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Untuk mengikut Dia, mengikut Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu terkasih, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya boleh memberkati kita. Amin. 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 Mungkin boleh stop recording record dulu ya.